Mie ayam adalah makanan yang ia cari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Ya, orang itu adalah Ale. Tokoh fiksi di buku ini, di buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Jadi ceritanya Ale ini mau mengakhiri hidupnya. Sebelum ia mengakhiri hidupnya, tiba-tiba ia ini malah kelaparan. Dan pada akhirnya dia teringat pada mie ayam yang selalu dia makan sebelum dia berangkat ke kantor. Dan lalu si Ale ini urung untuk mengakhiri hidupnya dan malah mau cari mie ayam dulu sebelum mengakhiri hidup. Jadi dia turun dari apartemennya memakai baju hitam-hitam sambil membawa uang 50.000 dan mencari mie ayam. Keputusan mengakhiri hidup yang Ale lakukan bukanlah keputusan yang secara tiba-tiba, namun sudah menjadi pemikiran Ale sejak lama. Oke, jadi ceritanya Ale ini adalah karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta, dan dia sudah menjadi karyawan tetap. Jadi bisa disebut sudah mapan lah Ale ini, karena dia juga sudah tinggal di apartemen, terus secara finansial sudah bagus gitu. Namun hal yang terjadi di kantor itu cukup bikin sedih ya, karena di kantor Ale dianggap tidak ada, diabaikan, terus juga Ale merasa kesepian dan merasa sendirian. Pernah suatu ketika Ale ini kan sedang ulang tahun dan dia inisiatif bawa seloyang kue pandan. Ya, seloyang kue pandan yang enak itu untuk dibagikan ke teman-temannya, dan malah teman-temannya nggak ada satupun yang ngambil seloyang kue pandan yang enak itu gitu. Dan Ale kayak terus-terusan mempertanyakan dirinya, kenapa orang-orang nggak ngambil kue pandan itu. Ketika membaca Ale dan juga problem dia bekerja, aku tiba-tiba teringat ya sama generasi aku, yaitu generasi Gen Z, generasi yang sering sekali banyak dibicarakan oleh orang-orang, dari mulai cara kita bekerja, cara kita menanggapi sesuatu, bahkan cara kita ngomongin mental health kayak gitu. Dan aku membaca sebuah survei yang menyebutkan bahwa 40% Gen Z itu merasa stres dan cemas di tempat kerjanya. Wow. Survei tersebut diadakan pada tahun 2024. Dan faktor-faktor kenapa cemas dan stres di tempat kerja itu terjadi, salah satunya karena pekerjaan yang panjang, contohnya ya kayak lembur. Terus juga dalam bekerja kita tidak tahu kebermaknaan dan tujuan hidup atau tujuan bekerjanya itu apa, kayak gitu. Survei ini bukan aku yang bikin ya, tapi dibikin sama Dolite. Jadi dia menghadirkan 23.000 responden dari 44 negara. Nah, dan untuk cara mengatasi itu, banyak juga hal-hal yang bisa dilakuin, kayak misalkan saling memanusiakanlah di tempat kerja, terus juga bekerja sama dengan profesional, dan bahkan kalau misalkan mau jalan-jalan bareng ya it's okay, kayak gitu, biar nyaman lah. Tadi kan aku bilang bahwasannya Ale merasa kesepian dan ingin mengakhiri hidupnya, dan hal itu ternyata dialami juga sama Gen Z, bahwasannya mereka 2 kali lebih rentan untuk depresi dan 3 kali memiliki potensi untuk menyakiti dirinya dan bahkan mengakhiri hidupnya. Dan hal itu diungkapkan sama Cigna Health Center dalam surveinya yang berjudul Gen Z dan Mental Health. Meskipun Gen Z disebut-sebut aware sekali dengan kesehatan mental, namun para Gen Z ini ternyata mengalami banyak permasalahan, kayak misalkan tidak memiliki uang untuk konsultasi ke profesional. Ya kalau misalkan Ale emang kan ceritanya sudah mapan ya, sudah memiliki pekerjaan yang tetap, namun banyak juga Gen Z yang tidak memiliki uang gitu untuk ke profesional, padahal yang ia alami ini sudah kronis. Selain itu banyak juga yang mendiagnosis dirinya sendiri tanpa bantuan profesional, kayak gitu. Kembali lagi kepada mie ayam atau kepada buku ini, buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Ale sebelum mengakhiri hidupnya tiba-tiba teringat mie ayam. Aku yakin Ale itu bukan cuman tiba-tiba lapar dan keinget mie ayam aja, tapi mie ayam sendiri pasti memiliki sebuah memori untuk Ale, karena dia setiap pagi memakan mie ayam sebelum berangkat ke kantor. Dan sedikitnya mungkin Ale memiliki perasaan yang seneng dan puas ketika selesai menyantap mie ayam ini, kayak gitu. Dan aku rasa setiap orang di dunia ini memiliki hal-hal kecil yang membuat dia semangat menjalani harinya dan bahkan semangat untuk terus-terusan hidup. Kayak sesederhana Ale suka mie ayam, terus juga mungkin aku suka es krim atau
kamu suka coklat, atau kamu suka piknik, atau kamu suka naik gunung, dan alasan-alasan lainnya kayak gitu. Dan pada akhirnya semoga alasan-alasan kecil tersebut membuat kita tetap semangat hidup. Dan ada satu hal lagi yang pengen aku bilang, bahwasannya Ale di buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan seorang Gen Z, dan bisa dikategorikan bahwasannya ia milenial. Jadi hal tersebut menjadikan sebuah refleksi bahwa problem kesehatan mental tidak hanya dialami Gen Z, namun generasi-generasi yang lainnya. Thank you.